Ada ini wallahu alam benar atau tidak. Jemaah haji dari Indonesia. Dia lihat sudah, ini sudah setan yang selama ini goda saya. Ini setengah ini menyesatkan saya. Dia lempar. Bismillah, Allahu Akbar. Kembali itu batu, Pak. Melenting. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap. Dia buka, ada tulisannya itu batu. Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang di sini kau lempar saya, di Timika kita sama-sama dugem. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, digoda kau lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Ya, begitu caranya setan. Foto Ustadz, foto Ustadz. Setan itu ya. Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Oke, ya, simak dulu HP-nya. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau Bapak sibuk gini? Ya, simak dulu. Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak rekam gambarnya tidak jelas, suaranya juga bising. Tapi saya mau dengar nanti Ustadz. Tuh ada kamera saya bawa. Saya bawa khas untuk tuan-tuan semua. Nah, itu. Tapi kau bawa pulang ke Makassar? Don't worry. Nonton YouTube. Tablik Akbar Freeport Indonesia. Belum ada Ustadz yang bikin YouTube Freeport Indonesia. Nah ini malam ini kita bikin. Maka tolong simpan dulu HP-nya. Jagai perasaan saya, bos. Oh, udah gampang saya bisa datang di sini, Pak. Kemarin saya masih di Malaysia. Tiba hanya beberapa 3 jam barangkali di rumah. Jam 3 subuh ke sini lagi. Sampai di sini belum lama istirahat, dijemput lagi. Sudah siap orang Ustaz. Tunggu dulu, bos. Sekali sudah isya. Iya kan? Besok subuh, pagi subuh berangkat turun lagi ke gunung. Dibawa, enggak tahu apa namanya. Ya, sudah itu terbang lagi ke Jakarta. Jadi begitu saya menghormati acara ini, meskipun saya lelah, saya datang. Jadi tolong balaslah penghargaan itu dengan simpan HP-nya. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Akala idan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati semua nama-nama orang yang disebut tadi oleh mewakili panitia. Semua yang disebut beliau, saya juga hormati. Karena kalau saya sebut lagi nanti salah-salah, waktu juga habis. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Poin pertama. Ada yang mau saya kasih HP iPhone 16? 1 tera. Mau? Coba mana angkat tangan? Mana HP ku tadi? Mana? Bapak. Tapi begitu bapak saya kasih, bapak langsung tuli. Mau? Kira-kira mau? Mau, Pak? Oke. Poin pertama. Ya, berarti yang mahal, bos, bukan iPhone. Yang mahal bukan jaringan. Yang mahal bukan seluler. Apa yang mahal? Telinga. Dan saya yakin Anda diterima di perusahaan ini karena telingamu normal. Iya. Dan hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Pernah enggak Bapak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Halo, ya Ustaz. Kok tunggu dulu Ustaz. Iya kan? Iya. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suara istrimu, mana suara selingkuhanmu. Bayangkan kalau istrimu telepon, kau kira selingkuhanmu. Kacau kau punya rumah tangga. Dan itu pun tidak pernah kita kursus membedakan suara.
Allah lengkapi sensor pembeda bunyi piring, bunyi kentut. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ada lagi? Saya mau kasih kamera. Ya, mulai kau jawab toh. Kamera paling mahal kalau iPhone yang ada tertulis 6. Mahal itu. Itu kamera saya. Maafkan saya bukan mutakabur ya, hanya untuk gampang kita pahami. Itu lebih 100 juta harganya. Iya. Bapak mau? Saya kasih gratis, Bos. Berpikir maku itu? Nggak ada. Kenapa? Bukan kameramu yang mahal. Biar kau punya kamera seperti itu, kamu harus punya ilmu untuk makainya. Biar kau punya uang, tidak ada ilmumu, tidak bisa kau pakai. Photostat, sekalinya jadi setengah badan. Betul setengah badan, tapi pusat ke bawah. Iya, tapi apa itu yang hebat? Bukan. Apa yang hebat? Mata. Allah kasih kau mata hebat, gratis, tidak perlu kau bayar. Dan saya yakin Anda bisa bekerja di tempat ini karena mata Anda normal. Dan hebatnya lagi nih mata, dia bisa punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetanggamu. Iya kan? Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri. Kenapa ini malam Senin tidak ada beda-beda rasanya? Oh ternyata security. Iya toh? Iya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Tuan-tuan. Tahu Lionel Messi? Tahu Lionel Messi? Ronaldo? Kau kumpul semua gajimu pegawai Freeport yang ada di sini, belum bisa mengalahkan gajinya Ronaldo 1 bulan. Itu hebatnya itu. Jago main bola. Apa karena dia hebat? Tidak. Apa karena punya skill hebat? Tidak. Apa sebabnya? Kalau Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Mana bisa dia main bola kalau kakinya tidak bisa bengkok? Iya toh? Dan saya yakin Anda bisa diterima di Freeport ini karena kakimu normal. Biar kau cerdas, ijazahmu sampai 3 lembar. Ada S1, S2, S3, bahasa mulai dari bahasa Inggris, Jepang sampai bahasa isyarat. Kau kuasai semua, tapi kakimu tidak bisa kau gerakkan. Kamu tidak bisa diterima di tempat ini. Dan siapa kasih kau kaki yang baik? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersikir mengucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Saya mengajar mata kuliah public speaking, teknik berpidato. Dan itu final testnya harus praktek depan saya. Tiba-tiba ada mahasiswi saya, ada kawat di giginya. Dia pagar giginya, Pak. Biasanya yang di kawat itu kan pagar. Ini gigi dia kawat. Kaget saya, Dek. Apa namanya itu gigimu? Behel. Oh, mahal itu, Dek. Sekitar 40 juta. Masya Allah. 1 kali umroh. Dia simpan di giginya, Pak. Dan itu kalau sudah pasang selalu begini. Kalau sudah lebih 3 bulan, sudah begini lagi. Nah, mau dilihat ini Pak, karena rugi kalau dipasang mahal-mahal tidak kelihatan. Saya bilang, apa kau kira behelmu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar kau pasang behel harga 200 juta, tidak ada gigimu. Apa kau mau kawat? Iya toh? Iya. Dan hebatnya lagi Pak, gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pernahkah bapak-bapak membayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong semua di sini. Saya yakin cewek di atas kalau gondrong gigimu, tidak ada laki-laki suka kok. Iya toh?
Dan kita bisa kerja di sini salah satu sebabnya karena gigi kita sehat. Dan hebatnya itu gigi ada namanya saraf gigi. Apa fungsinya? Kau bisa bedakan mana kerupuk melempem dan tidak. Kau coba makan. Pernah kau kursus membedakan kerupuk? Enggak, otomatis dia tahu. Sudah lama ini. Siapa yang kasih saraf? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata bisa dicipta, kaki bisa dicipta, tapi satu yang sampai detik ini ahli kedokteran manapun di dunia tidak bisa menciptakan saraf. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu lagi. Saudara-saudara, lihat perkembangan perusahaan beberapa di belahan bumi Indonesia. Terutama perusahaan-perusahaan tekstil. Berapa banyak yang di PHK. Apalagi kita seorang suami. Waktu kerja alhamdulillah kita bisa nutup kredit rumah. Kita bisa nutup kredit mobil. Kita bisa bayar anak-anak kita kuliah dan sekolah. Tiba-tiba tanpa diduga PHK. Tutup. Anda bisa bayangkan bagaimana gelapnya kehidupanmu. Kita bisa menderita. Bisa kita tidak makan sebagai laki-laki. Bisa kita tidak punya rumah sebagai petarung. Tapi kita tidak tega melihat anak dan istri kita ikut menderita gara-gara pekerjaan kita hilang. Dan kalian alhamdulillah bisa bekerja di Freeport. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kan di atas gunung, Ustaz. Enak di atas gunung. Apa enaknya? Kurang dosamu, bos. Coba kalau saya baru keluar rumah, barang bagus banyak berkeliaran, Pak. Iya, kau di sini keluar, polisi. Keluar, tentara pegang senjata, aman. Makan kalau kau bujang dibayarkan sama perusahaan. Nggak keluar duitmu. Terkumpul terus. Maka jangan selalu berpikir yang tidak enak-enak. Bandingkan saudaramu yang susah cari nafkah. Dan gajimu saya yakin tidak ada yang di bawah 6 juta di sini. Colok, angkat tanganmu kalau ada gajimu di bawah 6 juta. Ya. Bersyukur saudara-saudara sekalian. Masya Allah. Kalian bekerja. Bersyukur. Coba lihat tempat kerjamu. Tidak panas, tidak dibawa sengatan matahari. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, bagaimana cara bersyukur? Itu tadi surat yang sangat pendek. Inna a'tainakal kautsar. Itu Allah tadi sebut itu. Wih, banyak nikmat yang saya kasih kau. Kalau kau bayar, tidak mampu kau bayar. Adik-adikku sekalian, ya, yang selalu mengeluh dengan pekerjaanmu. Kau dengar baik-baik. Kau mau cepat kaya? Mau? Jual jantungmu. Oh, di Hong Kong jantung bisa dihargai 5 miliar uang Indonesia. Jual itu. Tambah ginjalmu. 2 miliar satu ginjal. 2 di dalam. 9 miliar sudah itu. Mata, kaki. Maka wajar ketika dikatakan kau tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Kau bilang kau rajin beribadah. Ibadahmu bagus. Kisah Radiatul Adawiyah pernah menceritakan. Ini kisah berhikmah namanya. Yang kita ambil jangan proses ceritanya. Tapi hikmahnya yang kita ambil. Ada orang ibadahnya 300 tahun. Apa kerjanya selama hidup? Ibadah, makan, tidur, ibadah. Itu aja. 300 tahun. Ketika dia wafat. Dengar suara firman Allah. Dia kata, Allah berfirman, masuk ke surga karena ridaku. Tamano surga nasabak pamaseku. Tamako. Masuk ke surga karena ridaku. Ini orang 300 tahun komplain. Tunggu dulu Tuhan. Saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Karena saya punya hak ibadahku 300 tahun.
Kata Allah, oh, kau berhitung-hitung rupanya. Baiklah, Jibril, ambil kalkulator. Jangan curah kau cari kalkulator. Maksudnya ini supaya gampang kau mengerti. Nah, hitung amalnya. Hitung amalnya 300 tahun. Bandingkan dengan nikmatku. Ambil 1 biji matanya. Timbang biji matanya sebelah kanan. 300 tahun ibadahnya sebelah kiri. Timbang punya timbang. Subhanallah, maha suci Allah. Mana yang lebih berat? Matanya sebelah kanan. Kata Allah, itu baru mata kananmu itu. Kau kira kau bisa beribadah kalau sakit terus matamu? Kau kisah kau beribadah kalau kentut-kentut kau. Baru mau tawaf. Labbaik. Tidak bisa bos. Dia ketawa, saya serius ini. Kau kira saya stand up? Iya. Maka Allah katakan, kau tidak bisa bayar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak saya kasih kau nikmat. Karena banyak dikasih nikmat, maka pertama ucapkan hamdalah. Supaya berbekas itu ucapanmu, jangan kau terlalu buru-buru bos. Ucapkan dengan tenang, lalu usap dadamu. Itu insya Allah ada bekasnya. Wih, kau naik pegolongan? Alhamdulillah. Apa artinya itu? Wih, kau dapat promosi? Alhamdulillah. Apa artinya itu? Coba kau dengar orang zikir kalau di masjid. Saya biasa juga bingung. Tak tahu apa dia bilang. Terlalu cepat. Tidak jelas. Kayak makan pisang goreng panas. Apa itu bos? Tidak jelas. Maka kalau bisa berbekas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat WhatsApp cewek tuh. Cintamu ku terima bang. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf dek, saya punya istri. Ya, coba mulai besok Bapak praktekkan. Begitu bangun tidur selamat, selesai baca doa, lalu ucapkan Alhamdulillah. Pasti berbekas di hati Pak. Yang kedua, menurut Quran tadi, sudah kau saya kasih nikmat. Yang kedua, ayo, fasolli. Maka bersolatlah. Kalau kau merasa bersyukur atas nikmat saya berikan kepadamu, solat. Kenapa? Karena solat adalah bentuk kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya engineer, saya dokter, saya PR, saya ustadz. Oke, kau semua apa saja, tapi kau hambaku, kau sujud di depanku. Saya wali kota, saya presiden, saya menteri, saya pengusaha, saya kontraktor. Kamu tetap hambaku, kau sujud di depanku. Kau husuk atau tidak, kau baik sholatmu atau tidak, lakukan soal husukmu, saya punya urusan. Sholat. Puncak keimanan kita, kesyukuran kita, penghambaan kita kepada Allah, itulah sholat. Dan Allah marah ketika kalian tidak sholat. Kenapa? Allah murka ketika kalian tidak sholat. Karena inilah ibadah sholat yang paling gampang kau lakukan. Allah tidak menuntutmu susah seperti haji. Harus ngantri bertahun-tahun. Uang puluhan juta keluar. Sebulan kita tinggalkan pekerjaan dan keluarga. Zakat perlu uang. Puasa perlu lapar sehari selama 30 hari. Tapi sholat, apa alasanmu bos kok tidak sholat? Apa? Nggak ada uang Ustaz? Nggak dibayar? Nggak hafal Ustaz? Boleh kau baca? Kau sholat sambil baca buku? Allahu Akbar. Baca itu doa tuntunan. Allahu Akbar. Kau dilihat anakmu, kau jelaskan nanti. Inilah nak, karena bapak dulu nggak pernah belajar. Nah, kamu belajar supaya kau tidak seperti bapak ini. Ya. Apalagi alasanmu nggak mau sholat? Saya nggak lihat kiblat Ustaz. Kau menghadap kemana saja. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Kau tayamum. Beda haji bos. Ada uangmu? Tidak sehat? Tidak berangkat. Kau sehat? Tidak ada uangmu? Tidak berangkat. Sehat? Ada uang? Tidak ada porsi? Tidak berangkat.
Ada porsi, tiba-tiba ilegal. Tidak berangkat. Tapi sholat. Ayo. Tidak ada alasan. Biar ada uang. Ada waktu. Sehat. Tapi harus ke Mekah. Tidak boleh kau haji kalau tidak di Mekah. Tapi sholat. Boleh tidak sholat di Timika? Boleh tidak sholat di Sorong? Boleh tidak sholat di Bali? Boleh sholat di New York? Boleh. Tapi haji boleh tidak di New York? Tidak. Harus ke Mekah. Maka Allah marah ketika kau tidak sholat. Kenapa? Ini ibadah yang paling gampang. Dan itu bentuk kasih sayang saya kepadamu, kepada Allah. Saya sayang kamu, maka saya suruh kau sholat.